Ya, masih di obrolan Karibosi pemirsa terkait jelang HUT Kota Makassar yang masih kami perbincangkan, dan saya ke Bang Ridha sendiri selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar untuk bagaimana proyek dan refleksi dan proyeksi dari HUT Kota Makassar yang ke-412, Bang. Seperti apa harapan Anda untuk bagaimana Kota Makassar yang lebih clean city dan juga bagaimana pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang teroptimal pastinya. Sebelum saya jawab itu, saya tertarik tadi apa yang disebutkan De Helman itu tentang ECRA. Jadi by system. Jadi sekarang di pemerintah Kota Makassar itu semua by system. Jadi misalnya ATK, alat tulis kantor itu semua harus by system. Sampai penggunaan hotel juga by system sekarang. Transparan. Ya, ini luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kota karena tidak boleh lagi ada anggaran yang di luar sistem. Ya, semua jadi kapan tidak sesuai dengan sistem itu tertolak. Ya, dia tidak bisa diverifikasi. Ya. Makanya sekarang APBD sebagai di awal saya sebutkan tadi bahwa kita APBD berbasis kinerja. Sangat sulit untuk bisa kita kendalikan lagi atau kita mainkan lagi di situ oleh karena semua harus sesuai dengan sistem. Jadi kapan kita input anggaran yang tidak ada alokasinya itu ditolak itu. Tidak bisa diverifikasi. Nah, itu yang sedang terjadi di Makassar. Kemudian yang kedua, harapan kita bahwa Makassar 412 tahun, ya, pemerintahan ini semakin arif, ya, semakin bijak di dalam memaknai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Bahwa hadirnya sebuah pemerintahan yang baik itu menjadi dambaan masyarakat. Ya, 412 tahun saya kira bukan usia yang singkat untuk kita katakan bahwa wajah pemerintahan sudah harus berubah. Kita tidak boleh lagi pada ranah pemerintahan yang onani itu. Kita selalu ingin bahwa pemerintahan ada menjadi berkah bagi masyarakat. Dan itu yang ditekankan oleh pejabat wali kota bahwa 412 tahun Makassar, jadikanlah Makassar menjadi milik kita semua. Ya, ini adalah tempat untuk kita hidup dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, yang disebut dengan comfort inhabitant. Ya, mudah-mudahan 3 misi itu dapat kita wujudkan. Ya, paling tidak bahwa siapapun pemimpin Makassar boleh kebijakan berbeda, tetapi nuansanya adalah melanjutkan apa yang sudah ada. Ya, karena setiap orang kan punya kebijakan, tetapi kebijakan itu hendaknya ya sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, dan yang kedua adalah kebijakan itu sifatnya melanjutkan apa yang sudah ada atau memperbaiki apa yang ada. Tapi jangan merubah total, karena ketika kita berubah total itu yang disebutkan di halaman tadi itu adalah oknum. Ya, oknum pemimpin itu tidak kita kehendaki, masyarakat tidak menghendaki itu. Ya, makanya pemerintah kota Makassar itu sangat menghindarkan diri dari obrolan-obrolan politik yang sesungguhnya tidak memberikan manfaat atau hanya sekedar membuang energi kita, sementara masyarakat punya cara berpikir yang berbeda yang harus kita penuhi. Maka 412 tahun ini kita harapkan masyarakat senang, masyarakat itu happy menikmati 412 tahun, karena ini bukan hari jadi pemerintah Kota Makassar, tapi hari jadi Kota Makassar. Pastinya bagaimana juga meningkatkan kinerja dari pemerintahan juga, Pak, ya, seperti itu. Saya ke Bang Idam sendiri melihat bagaimana perkembangan Kota Makassar untuk harapannya sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Makassar sendiri seperti apa, Bang? Yang kita harapkan tentunya hari ini lebih bagus dari hari yang lalu, hari depan lebih bagus daripada hari ini. Jadi yang kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat saja yang perlu kita pastikan itu terjamin. Pokoknya pelayanan publik yang baik, ya, kemacetan sudah makin berkurang, banjir berkurang, tumpukan sampah berkurang. Jadi hal-hal yang sederhana yang bisa dinikmati masyarakat langsung, pemerintah sebaiknya berkonsentrasi di situ. Seperti itu, banyak sekali konsentrasi seperti banjir dan juga bagaimana kemacetan, Bang, ya. Bang Herman sendiri selaku pengamat pemerintahan, bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih untuk proyeksi Kota Makassar selanjutnya setelah 412 tahun, Bang? Seperti apa harapan Anda? Ada 3 kata kunci yang saya mau katakan. Kalau untuk persoalan bagaimana refleksi ini untuk ke depan, yang pertama perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Itu penting. Itu sangat penting. Di filosofi pemerintahan itu, di administrasi negara itu ada 3 hal yang penting: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saatnya kita evaluasi di 412 tahun ini. Itu penting. Kenapa? Karena pemerintah ini memang
ada perubahan di abad ke-20 pemerintahan dengan welfare state, dengan negara kesejahteraan. Negara itu tidak lagi mengedepankan kepastian hukum, tetapi mengedepankan dogmatic head, mengedepankan kepentingan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau mau dibaca pembukaan Undang-Undang Dasar, itu sangat tegas. Jadi kalau saya untuk momen refleksi ini ada 3 yang penting: perencanaan, evaluasi, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satunya dengan by system tadi itu. Oke, betul sekali, Pak. Maka dengan momen ini pejabat wali kota yang ada sekarang itu meninggalkan warisan yang bisa dilanjutkan, entah melalui pintu pilkada atau entah melalui pintu apa selanjutnya. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa. Semoga kita harapkan bahwa bagaimana pemerintahan Kota Makassar ini menjadi lebih bersih dan juga masyarakatnya juga bisa terlibat langsung untuk bagaimana mengembangkan Kota Makassar seperti itu, Bang, ya, dan juga pastinya pelayanan publik. Iya, Bang. Kepada seluruh warga Kota Makassar, mari berbondong-bondong betul ke Anjungan Pantai Losari tanggal 9 November pada malam resepsi terjadi Kota Makassar. Dan juga dapat hadir di dalam pelaksanaan peringatan di lapangan Kerebosi mulai dari pukul 8 pagi. Itu terbuka untuk umum. Jadi tanggal 8 unsur pemerintah kota, tapi seluruh masyarakat boleh hadir di situ. Jadi khusus untuk warga Kota Makassar. Tidak pakai tiket. Free. Jadi tanggal 8 nanti di lapangan Kerebosi dan tanggal 9 di Anjungan, dan saya mengajak juga pemirsa untuk bagaimana memperingati hari ulang tahun Kota Makassar. Dan akhir kata saya Yardi Husaini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.